Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias Dwi Cahyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengganti Pancasila. Jadi pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang mengapa sih Pancasila tidak bisa dirubah ke ideologi yang lain di negara kita, yaitu Indonesia. Sebelum saya membahas mengenai topik tersebut, mari kita terlebih dahulu mengulas sedikit tentang sejarah Pancasila. Pastinya teman-teman sudah mengetahui bagaimana sejarah Pancasila, dimulai dari perumusan bahkan disahkannya Pancasila. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni terjadi perundingan tentang isi dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Isi dasar negara tersebut diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Dari ketiga usulan tersebut, usulan yang paling tepat ialah usulan dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 telah dilakukannya sidang BPUPKI yang merundingkan tentang persetujuan naskah awal pembukaan hukum dasar yang dulu disebut dengan Jakarta Charter dan sekarang disebut juga sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada Jakarta Charter tersebut terdapat alinea keempat yang menuliskan tentang rumusan Pancasila dengan sila pertama yakni berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada saat sehari setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta mendapatkan kritikan atau teguran dari rakyat Indonesia bagian timur. Mereka mengusulkan bahwa agar dirubahnya sila pertama Pancasila pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka meminta agar dirubahnya kalimat setelah kata ketuhanan, yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena jika sila pertama tidak dirubah, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, atas dasar persatuan, maka usulan tersebut diterima. Maka pada sidang PPKI, Pancasila disahkan dengan sila pertama yang telah dirubah, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Baik teman-teman, setelah kita mengulas sedikit tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila, mari kita bersama-sama memikirkan satu persoalan berikut ini. Jadi pada saat saya mengikuti mata kuliah Pancasila di salah satu universitas, saya mendengar mahasiswa bertanya, apakah bisa ideologi Pancasila diubah menjadi ideologi lain di negara kita? Pertanyaan ini sungguh menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi teman-teman, sebenarnya setelah kita mengetahui bahwa proses pembentukan Pancasila tersebut diawali dari usulan-usulan beberapa tokoh terkenal, maka kita harusnya berpikir bahwa usulan-usulan tersebut tidak sembarangan diusulkan oleh para tokoh tersebut. Pastinya, para tokoh tersebut telah mempertimbangkan dari segala aspek, baik itu aspek persatuan, kemanusiaan, bahkan keadilan. Karena Pancasila yang nantinya akan menjadi ideologi negara kita, yaitu Indonesia. Bahkan ketika Muhammad Hatta mendapatkan kritikan atau teguran dari rakyat Indonesia bagian timur, beliau langsung menyetujui usulan tersebut dengan alasan persatuan. Maka dari itu teman-teman, seharusnya kita sadar bahwa Pancasila itu telah disiapkan dan direncanakan sebaik-baiknya untuk digunakan sebagai ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga kalaupun ditanya, apakah ideologi Pancasila dapat diubah ke ideologi yang lain? Jawabannya adalah tidak. Karena seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu tidak sembarangan diusulkan oleh para tokoh kita. Oke teman-teman, jadi begitulah pembahasan mengenai mengapa Pancasila tidak bisa dirubah menjadi ideologi yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.